Dia kucampakkan di tanah yang penuh berduri. Dia menangis. Selamat malam Om Ali. Kita nih malam ya. Ya, Ya kebenaran. Karena ini sudah malam. Ya. Ah, Om gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Kayak mana kabarmu juga, Alhamdulillah. Bud? Aku alhamdulillah Om sehat Alhamdulillah. walafiat. Kayak ada yang baru nih. Ya, bener. Apa tuh? Jadi Jadi apa? kita ngelihat ya karena mungkin udah tua ya. Jadi Karena kita mungkin udah bikin tua. ya kita cukur rambut dulu lah kayaknya dilihatnya kan. Cukur rambut itu khusus orang tua apa gimana? Iya ngelihatnya ya kalau orang-orang dulu bilang tuh ABCD lah. Ya bisa deh. Iya, beri bukan ya cepak doang. Kebetulan sih, sebenarnya dulu memang pernah Apa? ikut Ikut apa? ya ngelamar angkatan, tapi ya tidak gul-gul. Karena orang tua juga nggak setuju kan gitu. Angkatan. Angkatan Iya. 2012, 2013. Oh, bukan. Kenapa nggak bilang angkatan 66? Jadi angkatan maksudnya angkatan bersenjata Iya. Republik Indonesia gitu. Iya, ABRI betul. gitu ya. ABRI. Zaman dulu ABRI ya. ABRI iya, Polri-nya juga iya. Panjang cerita. Panjang ceritanya. Oke, Om Ali, Oke. udah berapa tahun di sini? Sudah 26 tahun kurang lebih. 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun, anak udah berumur berapa tuh sekarang? Sekarang yang tua sudah umur 20-an lah. 20-an. Jadi nikah. 20. Ya, kurang lebih 20 lah. Nikahnya nikah muda. Nikah tua dong. Nikah tua. Nggak mungkin nikah tua. Aman gak sih nih dibahas itu nikah-nikah nih? Oh iya, aman. 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 Aman-aman aja. Oke, Om Ali. Om Ali ini kan ya kalau dari sepak terjangnya kan memang kelihatan kayak dari orang luar kan ya. Orang luar Bangka gitu. Iya, betul sih. Pasti banyak cerita nih. Kok Iya. bisa sampai sini gitu kan. Gimana tuh? Jadi begini, perjalanan tuh memang saya lakoni sudah lama sih. Jadi sebelum kita bicara jauh, jadi saya Bicara dekat aja dulu. lihat ke bawah lagi Oh, di dulu. bawah lagi. Jadi saya nih dari 6 bersaudara dan saya yang terakhir. Dilahirkan di Teluk Betung di asrama dari keluarga angkatan, yaitu Brimob. Brimob. Ayah saya Ya. seorang Brimob. Kebetulan. Akhirnya ya dengan perjalanan waktu dari mulai SD, SMP, akhirnya kenapa sih nggak ngikut jejak orang tua kan gitu. Ya. Akhirnya saya ikut jejak orang tua. Tapi ya kebetulan orang tua juga nggak setuju. Ya sudah mau diapain? Alasan gak setuju? Ya karena ada keluarga abang kita yang meninggal di angkatan laut marinir. Kebenaran 2 abang saya itu yang di Aceh 1, yang di Lampung 1 ikut-ikut sama pendidikan. Yang satu di angkatan darat, yang satu di angkatan laut. Ya. Ya kan? Nggak taunya yang di angkatan laut itu sakit. Ya sudah selesai pendidikan, dia meninggal. Pas dengan harinya diangkat dan dilantik pas dia meninggal itu. Jadi angkatan laut Surabaya mencari. Ya. Mana ini si Ilyas nih ini?
Oh, Ilyas namanya. Nah, nama abang saya yang nomor 3. Mana ini? Akhirnya ngasih kabar ke Teluk Betung, kebenaran di situ ada angkatan laut juga di daerah Panjang, ya kan? Tolong cari yang namanya ini, ya kan? Ilyas nih tinggal di sini sini sini. Carilah ke asrama, datanglah, nggak taunya ya sudah dikapanin, ya kan? Ya jadi rencana maunya dikubur di ini, di Taman Pahlawan. Taman Pahlawan Iya, Taman di Pahlawan di wilayah Tanjung Karang. Tanjung Karang, Aceh. Tanjung Karang. Tanjung Karang. Tanjung Karang tuh kan Lampung. Oh, Lampung. Iya. Jadi Iya, iya. orang tua nggak setuju, akhirnya ya sudah dimakamkan di pemakaman umum di Kupang. Ya. Jadi di situ sebelum dikubur tuh orang tua perempuan juga udah ya sedih. Akhirnya entah punya cerita ngomong apa bahwa anak-anaknya tidak ada yang masuk angkat satupun, angkatan maksudnya. Oke lah. Itu ceritanya. Oh jadi ya udah pulang semua nih yang dari Aceh angkatan darat nggak selesai, sakit juga di sana, pulang ya udah tinggal saya nih SD. Akhirnya udah SMA saya ngikut jejak, yang orang tua juga nggak setuju, tau apa. Ya, kan? ya. Akhirnya di SMA saya mulai bergaul dengan ya bisa dikatakan seni lah. Seni. Oh, jadi Om dari pas dulu di Aceh ya? Bukan, di Lampung dulu kita. Lampung dulu. Sebelum kita merantau, kita udah masih di Lampung, kita mulai belajar. Saya bukan penyair, tapi saya hanya sebuah pembaca. Pembaca puisi, bukan penulis, tapi pembaca puisi. Panjang perjalanannya sih sebenarnya. Kok bisa sini? Itu ceritanya apa, ada keluarga atau gimana gitu di sini? Ya begini ceritanya. Jadi saya sudah tamat SMA, ya kan? Tapi kembali lagi kita cerita pertama sekali. Ya. Jadi saya tuh nggak tahu juga sih bahwa orang tua itu asalnya memang dari Bangka. Ayah saya tuh dari Bangka kebenaran. Ya, ya. Dan saya pernah kesini di saat saya kelas ya 1 antara 2 SD lah. Ya. Kan gitu. Saya nggak tahu kok bapak ini ada kampung gitu loh. Kampung halaman. Bangka. Kampung halaman Nangka. Karena selama ini Desa bapak nggak Nangka. pernah cerita bahwa ayah saya ini aslinya dari Bangka. Kan begitu. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya kita ke sini ya kita baru tahu bahwa bapak nih aslinya orang Bangka. Ya kan? Orang Nangka tiba-tiba. Orang Nangka karena seberadiknya ada di sini. Kan gitu. Iya, iya, iya. Nih. Jadi kita kembali lagi yang ke akhir tadi. Ya. Saya menggeluti di bidang seni itu tadi. Oh, jadi Om ngelutin bidang seni. Iya. Seninya nih kan banyak, Om. Betul. Tapi di seni itu kan saya belajar di bidang sastranya. Sastra. Iya, cuman baca-baca puisi, ya mulai mengenal lah di lingkungan, mulai puisi, teater. Tapi saya juga pernah belajar nari, ya nggak bisa juga. Sampai nari juga belajar. Iya, tapi sedikit. Karena saya juga, ya badannya juga kaku, karena kan berat badan saya kan. Besar badan saya dulu kan. Iya, iya. Kan begitu. Jadi udahlah. Lambat laun, lomba, ya menang terus kan. Akhirnya kok, hati ini kok nyaman gitu loh. Waktu di mana tuh? Di Lampung. Di Lampung? Iya, nyaman gitu loh. Enak. Di dunia itu? Di dunia itu. Jadi ya, tapi ya namanya orang sastra tuh nggak kaya ya. Karena rasa puas. Beda dengan orang film. Orang film, ya kan? Iya. Dia tuh kayak hati kayaknya. Iya, karena Sastra. itu kan pertunjukan. Pertunjukan langsung. Kalau film kan enggak.
Dia kan kayak gitu. lebih Main merasakan panggung, jadi sesuatu ya. merasakan sesuatu. Itu loh. Akhirnya kita belajar terus. Saya harus percaya diri, saya harus berhasil. Tamat SMA saya mau kuliah nih, ke IKJ. IKJ apa tuh? Institut Kesenian Jakarta. Oh, Kesenian Jakarta. Iya, 3 orang sama kawan. Jadi kuliahnya jadi Nanti dulu, Nanti dulu, belum tahu saya nih belum kan. tahu, belum Jadi tahu. kita ketemu sama kawan, kebenaran tuh ada Helmi, saya, dengan Riko. 3 Kawan teman, saya, Helmi 3 sama kawan. Riko. Dan satunya ini memang orang penari bener, ya kan? Yang satunya memang orang-orang, ya 2 orang tari, saya sendiri, yang orang dari baca-baca puisi. Oke, dia bilang. Ya. Dulu saya kan bukan namanya, dia orang panggil cuman hanya Li kan, Ili. Yuli kita bilang. Kita ini aja, kita ke mana? Kita kuliah aja yuk, dia bilang. Kemana? Institut Kesenian Jakarta, dia bilang. IKJ. Coba-coba. Oke lah. Nggak taunya kita udah siapin semua. Mahal itu. Kan mahal duitnya kan. Kita kan dari orangnya juga ya sama aja lah. Ini namanya pensiunan. Biaya kuliah. Biaya kuliah. IKJ kan mahal dulu. Jadi 1 yang gol, 2 yang pulang. Jadi saya dengan Helmi yang pulang. Gitu. Itu loh. Jadi saya dengan Helmi pulang, akhirnya Helmi terus menekuni tariannya sampai saat ini pun dia bergelut di bidang tari. Iya. Udah punya sanggar berarti? Udah besar, dan itu pun dibantu oleh pemerintah Lampung. Alhamdulillah ya. Tapi ya akhirnya saya belajar terus. Akhirnya kebenaran orang tua sakit. Orang tua sakit, kena stroke. Kena stroke. Akhirnya disitulah kita mulai, ya kayak mana lah, namanya juga orang tua. Petuahnya ya kan? Udah ini kan? Udah enggak sih sebenarnya, tahun 80-an sih stroke-nya. Udah enggak. Jadi ya ngelihat orang tua stroke tuh ya udah 3 tahun sakit, cuman kita hanya bisa melihat, nggak bisa membantu ke sana ke sini, berobat sudah kemana-mana. Kebetulan ketemu orang yang pintar bisa ngobatin di daerah Tanjung Karang, diurut dan diobatin, dipakein obat sinsang. Ya alhamdulillah total. Obat Cina. Alhamdulillah sehat total. Selama 3 tahun dia sakit, dengan tempo 2 bulan lebih, hampir 3 bulan lah, sembuh total. Stroke-nya. Oh iya, stroke. 3 bulan pengobatan sinsang tadi? Iya. Nah, lumayan obatnya sih mahal, ya kan? Ya namanya gitu sakit. Akhirnya alhamdulillah sehat, ya kan? Ya. Di situ kita juga belajar bagaimana cara ngobatin orang, ya minimal ngebantu lah. Sedikit banyak ya kan? Cuman kita bukan ahlinya kan gitu. Akhirnya saya terus belajar. Tapi tetap nih, sastra ini tetap nggak bisa ditinggal nih, ya kan? Sastra nggak bisa ditinggal. Nggak bisa ditinggal karena itu memang skill kita di sastra waktu itu kan. Oh, jadi pas jadi sastrawan ya? Bukan sastrawan, kita hanya pembaca. Saya nggak mau dikatakan sastrawan, tapi saya hanya pembaca sastra aja. Pembaca sastra. Itu ketika jadi pembaca itu kan biasanya orang gabung sama apa gitu kan, organisasi atau gimana? Ada organisasi nggak? Oh enggak ada. Jadi kita bergabung dengan anak-anak jalanan. Oh ya, pengamen. Jadi kita hidupannya ya ada di Tanjung Karang. Dulu masih pasar seni, seneng ya. Pasar seni. Di Enggal. Itu pasar seni. Pasar seni. Namanya pasar seni. Itu ada di Enggal. Jadi disitulah
Kita kumpul di situ ya kayak KP-KP gitu lah. Dulu kan Ya, nggak tahu orang KP ini. Jadi mengumpulkan anak pemuda yang kesana kesini daripada kesana kesini minum gak karuan. ya, ya. Jadi pemerintah Lampung buatlah pasar seni, ya kan, untuk anak-anak yang pengangguran. Jadi kita di situ kumpul kan. Wah, Ya. mulailah latihan ya. Berinspirasi lah di situ. Itu semua seniman situ Ya semua, Bang. kumpul di situ, Kumpul. mulai penulisnya, mulai pembacanya, mulai penyanyi, ya di situ kumpul. Enak sih. Itu kita nikmat akhirnya. Nikmat kan. Sering ada lomba-lomba, ya kan. Menarik nih, Om. Iya, lomba puisi, lomba cerita, cerpen, teater. Udah kita gulutin aja di situ. Ya udah kita nonton sekaligus. Enak ngelihatnya. Wah, harus saya bilang ini. Sekarang jarang dengar nama pasar seni itu gitu ke tempat kumpulan ini orang-orang Iya. seniman. Saya juga sedih sebenarnya ya. Kenapa? Pulau Bangka walaupun kecil, tapi taman budayanya nggak ada. Taman budaya nggak Iya, ada. itulah tempat anak-anak mencari inspirasi, Mengasah rasa. mengasah rasa, tinggal di situ, ya kan? Ya bebas sebenarnya taman budaya itu kan. Kan begitu. Ya, ya. Ini yang nggak ada di Bangka. Saya di Aceh juga, ya tinggalnya di taman budaya juga. Tapi nanti lah cerita ke sana, kan? Ya, ya. Kan begitu. Ya dengan berjalannya waktu, ya terus. Tapi ya itu tadi ya, kita nggak pernah percaya diri. Gak pernah percaya Nggak diri. pernah percaya diri. Apa sih, orang gak ada duit ya kan gitu. Seorang seniman, hanya seorang pembaca, duitnya kan nggak ada. Ya. Kalau ada lomba lah, kalau ada yang latih, baru dapat. Baru dapat. Iya, kalau menang itu pun. Kan gitu. Karena kalau lomba ini kan ada yang nyelenggarain. Iya, benar. Dan Kalau ada nggak- hadiahnya. Kalau nggak ada yang nyelenggarain, ya. Iya, tapi di Lampung itu hampir ya setahun tuh bisa 10 sampai 20 kali lomba. Lomba baca puisi, teater. Setahun Setahun. Sering sih. zaman itu. Iya, sering memang. Tahun 89 sering. Dan bahkan dari mulai tahun 86 itu sering ngadain lomba. Dari mulai KB-nya ngadain lomba baca puisinya ini. Waduh, saya bilang rame. Kalau zaman sekarang gimana? Pandangan Om. Saya di sini melihat hanya ada FLS 2N untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Umumnya saya belum pernah lihat loh. Jarang. Jadi Iya. yang ada hanya lihat, ya ada saya dengar sih, cuman hanya musik, ya kan? Musik. Musik. Sebenarnya potensi di Bangka itu untuk menggali sebuah karya seni banyak, ya kan? Keindahan-keindahan alam, ya kan? Laut, ya. Apalagi ladaknya kan gitu. Tapi kan kita bukan pencipta, bukan penulis. Jadi agak susah kan. Kita hanya pembaca. Tapi banyak loh para penulis-penulis di Bangka. Terus terang banyak. Nanti kita lihatin. Sebenarnya ada di daerah Bangka Selatan juga ada. Bangka Selatan. Bangka Selatan ada. Banyak nih karya-karya. Banyak. 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 Kalau saya mah belum ini Om, belum banyak tahu sih. Ya, sebenarnya sih nggak ini loh. Enak untuk mengetahui. Kenapa? Karena hanya di FL2SN itu yang ada sering. Itu bisa kumpul. Bisa melihat, oh ini loh. Itu lembaga. Orang-orangnya. Itu lembaga. Bukan lembaga, lomba. Lomba. Yang diadakan oleh pemerintah pusat tiap tahunnya. Ya kan? Ya. Itu dilombakan mulai tingkat SD, SMP, SMA. Ya kan? Itu sampai ke tingkat nasional. Kan begitu. Dan saya juga pernah melatih dari seorang anak SD di Desa Nyelanding ini sampai ke tingkat nasional. Desa Nyelanding. Iya. Seorang wanita
Ya nggak perlu dikasih tahu lah namanya ya. Heeh. Tapi tetap juga tahu akhirnya nanti. Itu sampai ke tingkat nasional, tapi ya akhirnya nggak menang. Tapi ya alhamdulillah loh, kita bangga dengan anak itu. Ya bangga. Kan gitu. Udah sampai sana loh. Oh, itulah makanya saya bilang, rintangan Heeh. lawannya ya bukan 1 2. Mulai tingkat kecamatan, udah itu kabupaten, udah itu tingkat provinsi, baru naik ke tingkat nasional. Kan begitu. Saya merasa bangga bisa melatih, ya, bisa naik sampai ke tingkat nasional. Tapi ya alhamdulillah. Tapi kemarin juga FLS di tahun berapa, kita juga menang. Tapi di tingkat provinsi. Kita ngelatih juga, menang juga. Prolog. Iya. Jadi cerita itu Om kan baca puisi, prolog. iya. Itu kumpulan dari Sastra juga itu. Sastra. Prolog itu sastra. Emang sastra itu ada berapa kumpulan? Iya banyak ya. Banyak. Jadi mulai kayak puisi, deklamasi, sastra ini kan kayak teater, ya kan? Iya. Kan gitu kumpulannya, ya kan? Itu kan ini sastra tuh, ya teater, film itu kan sebuah pertunjukan. Teater Teater itu kan sebuah pertunjukan. Nah, film ya begitu juga. Teater ini kayak yang Ya pertunjukan langsung kayak di panggung. Langsung kita menceritakan. Jadi alur sebuah cerita. Jadi kita nggak cerita ke sana sini. Jadi memang udah ada teksnya. Nih loh, kamu baca lah. Udah hafal, udah. Jadi pertunjukan. Jadi memang bukan kayak film cut ini itu ini. Jadi nggak, dia di situ lah. Iya. Pertunjukan langsung ya. Iya. Pertunjukan langsung. Kalau film kan tidak. Film kan ini Film kan banyak ya main melalui set. ini. Nah, itu loh. Habis teater, puisi. Ya memang begitulah perjalanan seorang pembaca. Pembaca puisi, terus seorang teater, ya? Ya. Nah, jadi itu memang kita jalanin dengan ikhlas. Ikhlas. Mencari jati diri kita sendiri, itu yang utama. Kan begitu. Iya. Jadi nggak musing lah ngelihat orang ini yang masa bodoh lah. Karena saya juga sih pernah bergelut juga ke bawah, pernah nakal juga. Jadi kalau mau sadar, ya alhamdulillah udah sadar sih. Masih semenjak muda, anak 2. Ya, masih waktu muda. zaman ujang. Masih muda kan zamannya kalau kata Pak Haji Roma itu darah muda itu. Bener. Darah para remaja yang susah dikontrol kadang. Bener, luar biasa Kadang memang. kita belajar setelah dewasa baru ingat masa lalu. Ya bener juga. Oke Om, ini menarik nih Om. Menarik sekalian, aku juga banyak tanda tanya itu. Soal apa tadi, aku belum pernah dengar nama prolog itu. Prolog itu kayak gimana sih Om? Prolog nih jadi kisah tentang perjuangan sebenarnya yang diceritakan oleh satu orang. Satu. Iya. Dia hafal. Dia bercerita di situ. Itu bercerita juga berarti. Cerita. Sama tapi ya itu tadi sama kayak puisi baca kan? Kalau puisi kan baca nih. Iya. Kalau prolog kan tidak. Jadi dia hafal, dia cerita. Cerita. Iya. Ya membedakannya gimana? Membedakan kalau membaca puisi kan dibaca nih, kertas dibaca. Kalau prolog kan tidak, dihafalkan. Dihafalkan. Saya berjalan dari mulai ujung timur. Ya, memang saya seperti dikejar-kejar seorang Belanda. Nah, itu seperti itulah cerita. Jadi mengisahkan tentang perjuangan yang memang nyata. Kan gitu. Kalau puisi kan tidak, kita hanya membacakan tentang si penyair yang ditulis oleh penyair dan kita baca. Kan begitu. Iya. Ya sama-sama sih, penulisnya sama, cuman bedanya kan itu hafalan, ini tidak. Deklamasi kan begitu juga. Deklamasi kan hafalan, ya kan? Deklamasi itu ya anak-anak waktu SD. Ya kan? Oh, anak-anak kita baca deklamasi. Yo, ya kan? Sajak, ya kan? Sajak. Nah, itu beda lagi dengan prolog, puisi, teater. Nah, ini loh. Jadi kepuasan tuh ada. Itu akan menimbulkan kepercayaan diri kita untuk
ke depan nanti. Ya. Enak loh sebenarnya. Jadi kapan-kapan lah. Tapi di sini kita nggak tahu ya. Tapi saya juga punya kawan nih dari mulai Pangkal Pinang sampai Bangka Barat mau ketemu di Pangkal Pinang. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, karena itu orang-orang pembaca, pelatih prolog kemarin. Pikir kita mau ketemu di Pangkal Pinang, ya bentuk satu sanggar atau bentuk satu teater. Berarti Om udah terkenal nih. Ya enggak juga sih. Saya sih enggak terkenal. Cuman maunya gitu sih ya. Maunya gitu terkenal ya kan. Semoga terkenal kan. Amin. Ya. Kalau udah sampai banyak yang tahu tuh diajak itu udah terkenal dong. Waduh. Enak sih maunya. Amin, tapi amin. tetap kita terus mencari, menggali. Karena belajar ini untuk supaya kita kedepannya enak. Kenapa? Karena orang pintar itu karena belajar. Iya betul. Ya kan? Orang pintar karena belajar. Nah. Jadi jangan putus asa bila mana orang tidak belajar. Jadi artinya begini. Jadi saya belajar sering putus asa. Wah ini toh. Jangan. Berarti orang itu tidak akan percaya diri lah. Belajarlah. Jadi ada pepatah mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya kan? Ada juga mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke liang kubur. Kan begitu. Jadi sebelum kita mati, belajarlah terus. Jangan takut. Tidak ada ruginya belajar nih. Baca, kita menggali. Ya. Kan begitu. Jadi walaupun kayak mana, kalau kita mau melihat perkembangan yang ada di Indonesia maupun di dunia, ya kita ngupdate. Kita cari, ya kan? Kita lihat. Kalau nggak kita update, kita mana mau tahu? Kita nggak tahu kan perkembangan dunia. Mana nih kita ngelihat? Ya. Kita belajar, kita lihat nih. Banyak kan lewat tahu perkembangan politik, perkembangan ini. Ya kalau kita nggak belajar, kita nggak ngelihat, ya mana kita mau tahu? Akhirnya apa? Ya udah, orang bodoh makan orang pintar. Kan gitu? Ya. Ini yang kita takutin. Ya mudah-mudahan lah kita terus menggali para pemuda. Jangan sampai sedih lah, jangan sampai takut untuk belajar. Ya kan? Saya ngelihat para pemuda kalau sekarang apalagi sudah zaman digital. Tiap sudut tuh. Tetap. Ya kan? Tetet. Lah mulai singkat dia bilang, aduh ada musuh. Saya udah ketawa. Waduh, saya bilang ini FF apa? Saya juga enggak. Zamannya. Iya, udah zaman teknologi. Tapi apa coba? Karena belajar. Tapi yang lain kan nggak tahu dia. Perkembangan dunia, apa mau perang, mau meledak, apa mau kiamat. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita terus ngelihat perkembangan dunia, perkembangan politiknya, ya kan? Nah ini yang kita maksud saya begini, kita harus tahu. Mengupdate berarti kan mencari terus perkembangan. Menggali ya. Ya kan gitu. Menggali perkembangan politik ini begini. Ya kan, perkembangan dunia begini. Konsep ilmu berarti. Konsep ilmu kan begitu. Ya. Belajar, membaca. Karena membaca itu nomor 1 loh. Orang pinter, nggak ada yang namanya nggak ngebaca, pasti ngebaca. Ya. Pengalaman itu 2. Yang 1 membaca. Iya. Kalau orang buta huruf, kayak mana mau pengalaman? Pengalaman itu pergaulan. Kan begitu. Tapi ilmunya hanya sebatas itu. Tapi kalau membaca, ruang lingkupnya wah luar biasa. Baca ini kan ini ya. Banyak ini ya. Kita kadang baca dari buku bisa kan? Bisa. Itu bisa jadi ilmu buat kita. Jadi ilmu. Baca orang juga bisa jadi bisa. ilmu. Ngebaca orang tapi. Baca orang dalam artian gini. Misalkan orang melakukan sesuatu yang bisa dikatakan baiklah ke depan. Iya. Nah, kita sebagai yang melihat baca dia kan? Iya, membaca karakter ujung-ujung. Oh, dia ini seperti itu. Itulah. Oh, apa yang dia perbuat baik, bagus nih diaplikasikan ke kita gitu kan. Benar. Jadi belajar tuh kalau bisa belajarlah sama orang yang pintar. Ya. Benar. Kalau kita belajar sama orang maling, kita maling nanti ya. Kan gitu. Belajar sama orang pintar. Tapi enggak semudah itu ya kan. Enggak semudah itu. Karena saya punya hati juga.
Ya nyesal juga sih kenapa nggak dari dulu belajar membaca. Kenapa di saat sekarang saya mulai mau mau belajar membaca. Ya kan, kita tahu perkembangan lewat membaca, mendengar, ya kan? Iya, iya betul. Mulai dari TV, apalagi sekarang udah zaman teknologi, tinggal mencet aja, tanya sama Google, politik tuh bagus nggak di tahun ini, kan ada semua lengkap. Oh, Kenapa kita mesti takut? Kan iya. begitu. Heeh. Cuman kebanyakan kan pemuda sekarang yang penting, asik dia. Ah. Kan begitu, kadang-kadang sedih juga kita ngeliat, tapi nggak, itu udah teknologi lah. Tapi benar juga kata Om. Belajar tuh ya dari pengalaman Om. Sayang sekali nggak belajar dari dulu kan. Iya, benar, Kenapa benar. harus sekarang belajar? Sedangkan mata udah gini lihat ya. Iya benar, udah tua bener sih, Nah, wajar lah. itu Udah. masih pakai bantu kamu? Itu bukan ngejek ya Om ya? Mm-mm. Bukan ngejek. Benar, benar, benar. Ya dibantu oleh kacamata sebenarnya. Heeh. Kacamata ya sudah plus wajar lah, sudah 55. Heeh. Usia 55 masih segagah ini, alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. kata saya gagah ya. Kata orang sih loyo juga nih orang. Jadi intinya tuh selama kita masih muda belajar lah Om ya. Benar, Belajar lah. belajarlah. Belajar aja apapun yang bisa kita pelajari untuk kedepannya itu. Betul. Jadi jangan takut untuk menggali. Mm-mm. Menggali suatu yang benar itu manfaatnya lebih baik. Jangan terlampau sombong Ya, untuk belajar. Karena biasanya kalau orang sudah pintar merasa sombong. Ya kan? Orang yang kaya merasa sombong karena dia sudah kaya. Orang yang pintar merasa sombong karena dia sudah pintar. ya, ya. Bahwa di atas langit masih ada langit. Kan begitu. Ya. Kalau di bawah bumi masih ada bumi Masih nggak? ada bumi. Jadi Masih. pintar tuh masih banyak orang pintar. Orang kaya masih banyak orang kaya. Jadi jangan merasa kamu puas Ya. terhadap apa yang kita miliki. Tapi belajarlah sampai ke liang kubur. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu untuk diri kita dan untuk masyarakat. Saya Ya. rasa seperti itu. Mantap. Oke Om, Om Ali. Ini Om. Kedengeran nggak ya Om? Ya kedengeran. Gede nggak suara Om? Kedengar. Kedengar. Ganggu nggak suara nih gede nih kayak ini? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Oke, nih Om. Om Ali. Iya. Kan Om Ali. Nama aslinya apa sih? Akhiri. Oke. Anak terakhir dari 6 bersaudara. Baiklah kalau gitu kita akhiri saja. Iya. Jadi lebih baik nama saya akhiri ya Akhiri. daripada sampean saya akhiri. Ya kan? Lebih baik saya akhiri daripada kamu saya akhiri. Akhiri. Om kok bisa ini apa? Sekarang kan udah apa namanya tuh di kampung nih di desa Nyelanding. Mm-mm. Selain dari dunia kan bergulat di dunia seni nih. Mm-mm. Sampingannya itu gimana tuh? Ya saya juga sebenarnya banyak sih yang skill ya. Banyak. Iya, Banyak tuh kayak gimana Om? Iya. Satu sedikit. Lebih satu kan banyak. Iya bener ya. Kan gitu. Bener nih. Satu tunggal kan. Satu tunggal. Nah, jadi Dua itu banyak berarti. banyak. Bahkan lebih saya punya skill. Hmm. Kenapa saya bilang? Ya karena belajar itu tadi. Ya, Jadi ya. saya punya skill mulai dari baca puisi, teater, terus ya ngobatin orang, terus Bisa ngobatin orang? pasang listrik, ya kan? Terus bikin kerajinan, itu kan skill ya, Skill. kepintaran ya. Kepinteran. Iya. Jadi saya juga merasa bangga dengan mempunyai kepintaran-kepintaran seperti itu. Apa? Karena saya belajar. Mm-mm. Belajar. Ya, ya, ya. Masa orang bisa saya enggak? Ah, Kan gitu. ya. Saya buat
kerajinan, saya melihat, saya punya basic Ya. di sastra, Mm-mm. ya kan? Saya melihat kesenian, kan seni. Kenapa orang bisa? Saya enggak. Tapi hasilnya beda dengan orang yang ahli. Kan begitu. Sama saya pengobatan, beda dengan orang yang ahli. Kan begitu. Heeh. Listrik juga begitu. Kan ada standar-standarnya. Ini ahli kan gitu. Ya sama kayak dokter lah, spesialis, berarti ahli. Heeh. Kan begitu. Dokter umum kan gitu. Nah, kita kan beda. Jadi ya kita ya bisa dikatakan dibilang sebatas tahu, ya begitulah. Listrik ya sudah lumayan. Mulai dari saya dari Lampung sampai ke Bangka ya di listrik. Ngobatin orang ya cuman ngurut sih. Ngobatin orang bukan berarti harus sembuh. Dokter juga ngobatin orang ya Ya, ya. belum tentu juga ya. Heeh. Kan gitu. Belum tentu ini juga. Sembuh juga kan gitu. Tapi yang penting kita Tapi yang penting kita ikhtiar dulu, ikhtiar. ikhtiar. Kita ikhtiar dulu. Kan gitu. Jadi kita kemana-mana ya bisa dikatakan aman. Kenapa? Ya punya keahlian tuh tadi. Kalau kita merantau nggak punya keahlian mau jadi apa? Hmm. Kepintaran nggak punya, Ya. skill nggak punya, akhirnya gelandangan. Kenapa? Karena skill udah nggak punya, ya kan? Belajar enggak, Sekali mau kerja minta mau cariin. kerja, ya kalau mencari memang kita cariin sih ya, Cariin. kan Iya gitu. sih. Dari awal minta cariin. Iya, Tolong cariin dong gitu. iya Iya, betul. betul juga ya. Betul juga kan? Nah, gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita punya skill, waduh nih bapak nih kayaknya nggak sehat nih. Ini pak, kita urut pak, kan gitu ya. Heeh. Kita urut. Wah alhamdulillah sembuh. Kerja di mana nak? Enggak pak, saya belum kerja. Iya, mulai dari Udah beneran, saya butuh karyawan ya gitu ya. Awah, pas Oh. bener kan? Dan akhirnya kan ketemu juga. Heeh. Itu satu skill, ya kan? Bisa ketemu. Listrik juga begitu. Waduh, jalan. Pak bisa nganu listrik nih pak. Oh bisa pak. Kenapa ada yang konslet? Wah saya lihat dulu pak. Ada gangguan nggak? Ya alhamdulillah. Pucak benerin kan? Ya Heeh. bahasa Bangka pucak. Cak. Bahasa Indonesia ya benerin kan? Heeh, iya. Kita bener-bener hidup juga ya alhamdulillah. Waduh, bapak di mana? Tinggal. Oh di sini. Udah pak. Nanti kalau misalkan ada gangguan lagi listrik ini, saya bisa panggil bapak. Ya alhamdulillah. Kan rezeki juga. Iya, iya, iya. Kan begitu. Ya apalagi di bidang seni ya, bikin-bikin, ya kan? Heeh. Ngeliat. Sama kayak aku juga tuh bikin spanduk. Kan Oh, desain. kan seni juga itu. Seni Seni kan? desain. Desain. Kan begitu. Kadang orang kalau tahu kita ini, orang kan bisa manggil kita kan, Iya minta benar. tolong gitu kan, Iya. minta tolong bikinin gitu kan. Nah, bikinin apa nanti dulu Iya. kan gitu. Bikin apa nih? Awalnya sih begitu memang. Ya itu tadi ya. Kalau kita merantau kita nggak punya skill, ya sedih juga. Kenapa? Ya nanti hasilnya kita nggak puas. Hmm. Ujung-ujungnya, mak kirim duit mak, duit Kirim saya duit. habis, kan gitu. Itu zaman saya tuh Om. Nah, Zaman aku masih kuliah. itu cari ilmu, Cari kan ilmu. begitu, itu wajar. Mak duitku habis. Ya benar, itu kan wajar. Orang tua masih ditanggung orang tua kan begitu, Iya. kan gitu. Kalau sekarang, Tapi sekarang kan kalau bisa, ya mumpung ada orang tua, bantulah. Karena orang tua ini nggak pernah mau minta. Bahkan dikasih aja kadang-kadang, udah nak, mama masih ada kok. itu hebatnya orang Nah, tua itu. Om. Karena Aneh. kalian kan belum jadi orang tua kan? Belum. Nah, saya sudah. Tapi pengen jadi orang tua Om. Ya nanti. Jadi suami juga pengen. karena orang tua ini dari muda Iya. itu pasti mengalami, pasti itu Iya. pasti jadi tua, kan begitu. Ya walaupun dia kawin dia tetap jadi tua juga. Tapi Ya. yang tua tidak akan kembali mundur menjadi muda, kan begitu. Bisa. Beli plastik. Ya tapi kan tetap tua juga Tetap tua usianya. juga ya? Oh iya. Iya. Hebat orang tua tuh. Lah, kok bisa kayak kata Om tadi itu kan? Enggak ini loh, maksudnya enggak meminta timbal balik
atau apa yang sudah dia berikan. Iya, alhamdulillah kita bangga kita mempunyai orang tua. Kenapa? Pertama, di rumah kita sebagai orang tua. Tapi di sekolahan, guru lah yang jadi orang tua kita. Ya kan? Ya. Jadi kita harus bangga. Tanpa guru, kita bukan apa-apa. Tanpa orang tua juga kita bukan Tanpa apa-apa. orang tua, juga kita bukan apa-apa. Jadi Ya. hormatilah kedua-duanya. Guru dan orang tua. Yap. Om. Iya. Terakhir ya Om. Iya, terakhir boleh. Silakan. Terakhir ini penasaran nih sama Om nih. Cuma biasanya kan lihat Om di acara seni jadi juri kan. Iya, betul. Jadi juri seni lah, apapun itu, tari, baca puisi. Tapi belum pernah dengar Om baca puisi. Oh, mau denger nih ceritanya. Boleh. Jadi jangan cerita tentang sastra, tentang ini, tapi nggak tahu melakoni, cerita panjang lebar, tahu udah baca puisi ya. Katanya sih pembaca, dia bilang kan. Katanya pembaca. Tapi nggak bilang gitu sih sebenarnya. Sebenarnya sih nggak ke situ. Penasaran aja. Iya, penasaran, tapi ya kita akan baca. Siap. Bawa kacamata. Oh, jelas lah. Yang namanya juga udah tua, kita kan plus. Kita baca. Plus. Udah berapa tuh? Sedikit baru. Sedikit. Ini puisi dari sahabat saya, orang Tobuali. Sahabat Om. Iya, namanya San Gober. Iya. Oke, kita bacain. Kisah di Batu Perahu. Kala itu, tanpa alas kaki, aku melangkah. Tangan melenggang tak pasti. Pandangan menerawang tak berarah. Raga ini kubawa menyusuri bibir pantai. Pantai Batu Perahu nan indah. Aku pun tak peduli apapun namanya. Ketika penat kurasa, kurebahkan jiwa ini, bersandar manja di punggung karang. Lalu, kubiarkan kaki ini menjuntai tersapu air yang nakal. Sekilas, ku arahkan pandanganku pada sosok tua di kejauhan. Terbungkuk, tertatih-tatih, diiringi napas tersengal-sengal. Ku coba hampiri, mendekati sosok tua itu, dan ku dengar kisahnya. Air mataku membasahi pipiku. Sungguh menyanyat lirik. Hari-hari ia lewati, berteman mentari, menyengat diguyur hujan dan panas. Ia manjakan tubuhnya, mencari sesuatu, meraih asa buat anak-anaknya. Saat kutanya, ia pun tersenyum. Ku coba untuk menjawab dalam hati. Untuk sesuap nasi anak-anaknya, untuk melepas dahaga anak-anaknya, agar anak-anaknya ikut tersenyum. Keren. San Gober, seorang pencipta puisi dari Tobuali. Iya, dan dia juga seorang penyanyi juga ya.
penyanyi juga di Tobuali. Dan dia menciptakan kalau nggak salah lagu, ada judulnya itu agak terkenal. Orang Habang mendidak behabun, tapi behampu. Lagunya Bukan ada, nih. iya, lagunya bagus ya. Senang. Orang Habang mandi tidak behabun, tapi behampu. Itulah saya kira satu buah puisi dari San Gober saya bacakan. Mungkin banyak lain ya, puisi-puisi yang bakal kita bacakan nanti. Keren Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke Om. Bentar. Penasaran juga Om. Baca ini dia ada intonasinya Om. Ya kita akan mencari penggalannya. Ya bukan baca aja sih, baca sih memang kadang-kadang nggak perlu intonasi kamu harus tinggi, kemudian ya kita yang menafsirkan. Jadi kalau kita salah menafsirkan, ya salah kita membacanya. Jadi soal nada itu, Ya kita. soal nada kita, Oh ya, bukan ada nada khusus. oh Bukan. udah, kita yang harus tahu. Makanya kita harus belajar, kita harus paham. Oh ini loh, baca puisi ini begini, baca syair begini, kan begitu. Jadi rasa itu perlu Om ya? Benar. Rasa memiliki, rasa ingin dimiliki. Kan gitu. Kan enak. Rasa ingin dimilikinya itu loh yang seru. Seru itu nih. Ingin dimiliki Betul, oleh betul. seseorang. Belum punya nih ya. Rasa ya yang penting. Jadi kita sebelum baca puisi itu, ya kita harus tahu dulu, kita tahu dulu, menafsirkan dulu puisi ini, apa ini? Puisi apa gitu. Iya, puisi apa ini? Maksud dalam puisi itu yang mau diceritain bagaimana. Iya. Habis itu baru kita rasa dengan ya bagaimana caranya membacanya. Di situ kan nggak ada intonasinya. ya, Lambat, laun, ya kan kita nggak tahu. Ya itu tadi saya bilang. kala itu. Nah, benar. Tapi kita sambil ngerasain nih. Yang ngerasain, apa ngerasain kena timpuk, apa kita ngerasain kena ya kan? Kala itu, tanpa alas kaki aku melangkah. Tangan melenggang. Melenggang tuh melenggang. Tangan melenggang, tak pasti. Pandangan menerawang, tak berarah. Raga ini kubawa, menyusuri bibir pantai. Pantai batu perahunan indah. Itu iya, jadi kan ada sebuah puisi alunannya, ya kan? Alunannya, jedanya, pemenggalannya, keindahan, ya kan? ya. Kan puisi ini indah. Kalau kita indah. Jadi ada rasa gregetan di diri kita. Dia kucampakkan di tanah yang penuh berduri. Dia menangis, meminta tolong. Alangkah sakitnya hati ini setelah kau campakkan diriku. Seperti itu. Jadi memang ada intonasi, ada ekspresi, ada rasa, kan gitu. Dapat ilmu nih. Iya, ilmu. Asal jangan ada ilmu hitam aja saya beri. Om. Iya. Om akhiri. Iya. Om Ali. Dua-duanya sama satu orang. Iya. Baik, nih tadi kita udah penghujung ya. Udah berkali-kali bilang penghujung. Iya betul. Oke Om, ini dibagi penggiat seni nih. Iya. Kira-kira ada apa yang ingin disampaikan kepada pemuda-pemudi yang sekarang masih meraut rasa atau mencari sesuatu jati diri? Iya. Gimana tuh? Jadi saya mengharap untuk pemuda dan pemudi, belajarlah, jangan malu. Menggalihlah ilmu, jangan malu. Karena tanpa belajar, kita tidak pintar. Galilah terus.
Karena kepintaran kita hanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Saya yakin kalau kita belajar, pasti kita akan pintar. Saya rasa baca, 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 dan terus membaca. Jangan takut untuk membaca. Mantap. Oke. Oke. Keren. Itulah tadi pesan dari Om Ali. Oke, Om. Sebelumnya apa nih? Ya, makasih banyak Om. Iya. Udah Sama-sama. mampir ke podcast Iya. kita. Ataupun Sama-sama. ada bahasa yang mungkin rada-rada gak enak, mohon dimaafkan. Ya enak semua sih. Enak semua. Iya. Cuman nggak dimakan aja kan. Udah lama kita duduk di sini Om. Nah, Ngobrol bareng, makasih banyak ilmunya iya, Om. bener. Makasih banyak juga udah datang ke sini, Iya. nyempetin hadir, ingin berbagi sesuatu pengalaman. Betul. Dan itu bagi saya, bagi aku Mm-mm. itu sebuah ilmu yang benar-benar sangat menginspirasi. Iya. Sekali lagi makasih banyak Om. Mungkin kita tutup ya Om ya. Iya. Oke, kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi